Anak semua, Pagi Pak. jadi di sini Bapak minta waktu kuliah sebentar dan konsentrasinya minta tolong jangan beban. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tenis meja. Jadi di dalam tenis meja itu yang harus kita pahami itu yang pertama itu apa sih sebenarnya tenis meja ya kan? Jadi menurut Abdullah pada tahun 1905 pada halaman 541 dia menjelaskan gini, permainan tenis meja adalah suatu jenis permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola yang dipukul oleh seorang pemain, dan bola dipukul tersebut harus melewati atas net atau jaring yang dipasang di tengah-tengah meja. Bola yang dipukul dan melewati net ini harus memantul pada meja pihak lawan. Baru bola tersebut dapat dikembalikan oleh pihak lawan ke tempat semula dan juga harus melewati atas net. Jadi dari menurut Abdullah ini di sini tenis meja ini sudah pasti membutuhkan yang namanya meja, alat pemantul bola atau disebut dengan bat, dan bolanya sendiri. Dalam tenis meja, ukuran lapangan tenis meja itu untuk panjangnya itu 2,74 meter, lebarnya 1,52 meter, tinggi meja dari lantai atau tinggi kakinya itu 76 cm dan tebal meja itu 3 cm, lebar garis sisinya itu 1 cm, dan untuk tinggi netnya itu 15,25 cm. Jadi untuk keterangan lebih lanjut tentang netnya itu, panjangnya itu 1,83 meter, dan lebar pitanya itu 15 mm, tinggi jaringnya itu 15,25 meter cm maksudnya. Bat, bat inilah inilah yang dinamakan bat dalam tenis meja. Jadi dia punya dua sisi, hitam dan merah. Jadi untuk bat ini terdiri dari berbagai ukuran, bentuk atau berat. Bidang bat terbuat dari kayu. Inilah kayu atau serat karbon, tebal, rata, keras, serta pegangannya berwarna. Sisi bat terdiri dari dua bagian, yaitu kayu dan karet. Dan selanjutnya adalah bola tenis meja. Ini adalah disebut dengan bola tenis meja. Jadi bola dalam permainan tenis meja atau bola pingpong terbuat dari bahan seloid. Ya, jadi jangan salah, itu bola yang terbuat dari bahan seloid, bukan keloid. Oke. Jadi berat bolanya itu sekitar 2,40 sampai 2,53 gram. Ya. Jadi biar nanti kalian tahu itu segitulah ukuran untuk bolanya. Dan untuk teknik pegangan dalam tenis meja itu yang banyak digunakan adalah second grip. Jadi second grip ini adalah sebenarnya kalau kita artikan tuh seperti berjabat tangan. Seperti berjabat tangan. Jadi caranya itu ini batnya kita pegang, kita genggam, tapi jari telunjuknya dibiarkan melurus sampai ke sisi bat ini, dan yang ini untuk jempolnya tak lurus. Oke. Nah, seperti inilah dia. Jadi dapat dilihat, kalau anak dapat dilihat ini seperti ini. Oke, dan satu lagi ada yang namanya teknik pen hold grip. Dari namanya pun kita sudah tahu, pen artinya itu kalau diterjemahkan dalam Indonesia itu namanya pena, pulpen. Jadi pegangan pulpen. Jadi seperti apa kita megang pulpen itu? Nah, seperti inilah dia kan cara megang pulpen. Jadi kalau kita aplikasikan ke dalam ini, jadi dia cara megangnya itu seperti ini. Nah, dapat dilihat kan? Seperti
seperti ini kan, paham kan? Seperti megang pulpen. Dan di sini saya akan menjelaskan 6 teknik dasar pukulan dalam permainan tenis meja. Yang pertama itu pukulan push. Jenis pukulan tenis meja yang pertama adalah push. Jadi teknik ini biasa dilakukan dengan memukul bola dengan gerakan mendorong atau posisi bat terbuka. Pukulan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan chop dari lawan. Dan jenis pukulan yang kedua itu ada yang pukulan drive. Drive adalah jenis teknik dalam tenis meja yang dilakukan dengan gerakan bat dari arah bawah sorong ke atas dengan posisi bat dalam keadaan tertutup. Dan yang ketiga ada nama pukulan chop. Pukulan chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon. Menebang pohon dengan kapak ya. Pukulan spin. Pukulan spin di mana bat biasanya dimiringkan sedikit untuk kemudian pukulan ini menjadi salah satu serangan dengan mengendalikan perputaran bola, biasa disebut dengan pukulan spin. Dan selanjutnya itu ada pukulan lob. Teknik memukul bola lambung ke arah lawan yang dilakukan agar lawan sulit mengembalikan bola ke arah pertahanan. Teknik lob juga biasa disebut sebagai gerak pukulan tenis meja yang berfungsi untuk bertahan dengan merubah arah dan memperlambat putaran bola menjadi leg back spin. Okay. Dan terakhir ada pukulan smash. Pukulan smash bola yang dilakukan secara keras dan tajam untuk mematikan lawan. Jadi dalam tenis meja ada beberapa pembelajaran yang bisa meningkatkan keterampilan kita dalam teknik servis bagi yang masih pemula. Yang pertama itu memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat. Itu dengan cara ini dipantul-pantulkan ke atas. Dan yang ada cara yang kedua adalah memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat sambil berjalan. Jadi saat kita memantulkan bola itu kita sambil berjalan. Dan yang ketiga ada yang memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat sambil memutar pergelangan tangan. Jadi bola itu dipantulkan ke atas, tapi batnya itu diputar-putar. Nah, dan yang keempat ada yang memantulkan bola ke atas dengan menggunakan bat sambil berlari di tempat. Nah, jadi saat kita memantulkan bola kita itu berlari di tempat. Nah, tapi larinya kecil-kecil saja. Dan selanjutnya ada modifikasi sarana dan prasarana tenis meja. Di sini sebagai guru olahraga akan berusaha mengajarkan materi permainan tenis meja dengan melakukan modifikasi alat-alat tenis meja dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia. Contohnya seperti bat. Ya, pada biasanya itu supaya lebih karena harga bat itu mahal. Jadi sebagai guru kami itu memodifikasi bat dengan triplet. Oke. Iya. Jadi dalam tenis meja, sejarah olahraga tenis meja nasional Indonesia dari dulu sampai saat ini ada yang pertama namanya PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yang didirikan pada 5 Oktober tahun 1951. Dan yang sebagai ketua pertama itu Nanlogi selama 3 periode, Sani Lupis Abdurrahman, Ali Said SH selama 4 periode dan seterusnya. Pemain tenis meja Indonesia yang pernah turut bertanding dalam event Asian Games itu ada yang namanya Sugeng Utomo Suwindo. Prestasi yang didapatkan adalah prestasinya antara lain adalah 10 besar tunggal dunia pada tahun 1969, 5 besar tunggal Asia pada tahun 1970, 8 besar ganda kejuaraan dunia pada tahun 1975, dan yang kedua ada namanya Anto Suseno
Prestasi yang pernah diraihnya antara lain adalah 2 medali emas SEA Games pada tahun 1991, 1 medali emas SEA Games pada tahun 1993, dan yang ketiga Diana Wisan. Prestasi yang dapatnya adalah meraih 1 medali emas SEA Games pada tahun 1979, 3 emas di SEA Games 1981. Dan ada lagi Sinyo Supit, Rosi Pratiwi, Vicky Supit Santosa. Perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah event tenis meja, yang pertama itu udah pasti membutuhkan bat, bola pingpong, meja tenis, lapangan tenis meja, netnya, pelapis bat, tiang penyangga, seragam, kaos kaki dan sepatu. Dalam tenis meja ada sistem baru peraturan permain tenis meja. Yang pertama itu peraturan permain tenis meja untuk pemain tunggal. Jadi yang diperbolehkan itu setiap kali pemain melakukan kesalahan, lawannya akan mendapatkan 1 angka. Pemenang dalam 1 game adalah orang yang terlebih dahulu mencapai skor 11. Yang ketiga, jika terjadi skor imbang 10-10, pemain harus main sampai terjadi selisih 2 angka. Pemain berhak melakukan servis sebanyak 2 kali berturut-turut. Setelah pemain dalam 1 game selesai, maka game berikutnya pemain bertukar tempat. Bila kedudukan 2-2, pertukaran tempat dilakukan saat ada salah satu pemain mendapatkan skor 5. Untuk pemain ganda, yang pertama itu bola dipukul secara bergantian, dan kedua pemain melakukan servis di bagian kanan meja. Ketiga, pada game 2 servis, bola dilakukan siapa saja dan lawan menyesuaikan siapa penerima servis disesuaikan dengan posisi server dan reserver pada game 1. Jadi ya, materi yang terakhir kita akan bahas adalah hakikat teknik dasar pukulan servis, drive dan spin dalam cara melakukannya. Spin, teknik pukulan ini dilakukan dengan cara bola dipukul membentuk angle atau sudut tertentu sehingga bola memutar. Dalam pengertian umum, spin adalah pukulan forehand atau backhand di mana raket dimiringkan sedikit atau banyak, di mana jika mengenai bola akan mengalami perubahan arah atau berputar. 3 teknik spin yang wajib dipelajari. Top spin. Yang pertama itu top spin. Top spin punya arti pukulan yang menghasilkan putaran bola ke depan dengan laju bola bersifat parabolik. Dan yang kedua namanya backspin. Backspin dihasilkan dengan memukul dari atas belakang bola dan menepis bola dalam gerakan ke bawah dan ke depan. Yang ketiga adalah side spin. Side spin adalah menyapu bola dalam gerakan menyamping. Servis, teknik memukul bola untuk menyajikan bola pertama ke dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola ke meja servis, kemudian bola harus melewati atas net atau tidak boleh mengenai net dan akhirnya memantul di meja lawan. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan. Jadi demikianlah presentasi dari Bapak. Jika ada kesalahan atau ada pertanyaan bisa kita diskusikan nanti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.